Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nursania dari kelas X4B, tentunya jurusan bimbingan dan konseling. Hari ini sebelumnya terima kasih banyak saya dan kawan-kawan dari kelas X4B berkesempatan memenuhi tugas dari mata kuliah konseling format khusus dengan bab materi yang harus dijelaskan adalah layanan konsultasi. Nah, pada hari ini salah satu tentunya saya sendiri ditugaskan juga untuk melakukan proses presentasi dari layanan konsultasi. Nah, untuk penjabaran lebih luas, kita mulai untuk proses presentasinya. Untuk layanan konsultasi di sini, kita tentunya layanan konsultasi di sini adalah salah satu jenis layanan yang dimana memang salah satu dari 10 jenis layanan yang ada di dalam bimbingan dan konseling. Nah, tentunya sebelum kita mengenal layanan konsultasi lebih jelas, lebih luas lagi, lebih jauh lagi, kita harus mengenal apa itu BK atau bimbingan dan konseling. Nah, di sini tentunya ada penjabaran lebih luas dari bimbingan dan konseling. Yang pertama, bimbingan. Bimbingan ini adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli. Nah, tentunya dalam hal ini, dalam bimbingan dan konseling, ahli ini dinamakan oleh konselor. Konselor di sini adalah yang memberikan bantuan kepada beberapa individu atau lebih, bisa anak-anak, remaja, yang dimana memang di sini agar orang yang dibimbing di sini dapat mengembangkan kemampuan yang sudah dimilikinya. Kemudian juga di sini setelah memanfaatkan dirinya, tentunya bisa dengan kemandiriannya memanfaatkan kekuatan individu yang sudah ada dan sarana yang ada, tentunya juga sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Jadi sehingga di sini lebih bisa meningkatkan juga potensi yang sudah dimiliki dan lebih baik lagi untuk menuju kemandirian. Kemudian lanjut kepada untuk pengertian dari konseling lebih luas lagi. Konseling di sini adalah pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli. Ahli di sini juga tentunya disebutkan oleh sebagai seorang konselor. Nah, di mana di sini dilakukan secara tatap muka, wawancara dilakukan kepada orang yang sedang mengalami masalah, yang dimana tentunya proses konselingnya di sini dilakukan agar terentasnya permasalahan yang dialami oleh klien di sini. Tentunya dari kehidupan efektif sehari-hari terganggu menjadi kehidupan efektif sehari-hari. Nah, setelah kita sudah mengetahui apa itu bimbingan dan konseling, di dalam bimbingan dan konseling di sini ada yang dinamakan pola BK17+. Apa itu? Pola BK17+ ini ada 3 komponen di dalamnya, yang dimana yang pertama itu ada 8 bidang bimbingan. Kemudian ada 10 jenis layanan. Kemudian untuk mendukung keduanya, di sini ada 6 kegiatan pendukung. Nah, untuk penjabaran lebih luas, kita menuju 8 bidang bimbingan. 8 bidang bimbingan ini terdiri dari bidang pengembangan pribadi, sosial, kemudian belajar, dan karir. 4 bidang pengembangan bimbingan ini adalah yang paling diutamakan di dalam sekolah. Nah, namun lebih luasnya lagi tentunya permasalahan itu untuk pengembangan bidang pribadinya itu kan tidak hanya di 4 saja atau di sekolah saja. Nah, di sini dijabarkan lebih luas lagi, yaitu ada di pengembangan kehidupan berkeluarga, kemudian ada di keberagamaan, kemudian di pekerjaan, dan yang terakhir di keberwarganegaraan atau kemasyarakatan. Lanjut kepada 10 jenis layanan. Di sini ada 10 jenis layanan yang dimulai dari orientasi, kemudian informasi, kemudian ada penempatan dan penyaluran, penguasaan konten, konseling pribadi ataupun individu, kemudian ada juga bimbingan kelompok, konseling kelompok, kemudian ada konsultasi, mediasi, dan advokasi. Tentunya konsultasi ada di dalam salah satu 10 jenis layanan ini ya. Terakhir, guna mendukung dari bidang pengembangannya, kemudian tadi ada jenis layanannya, di sini ada 6 kegiatan pendukung. Nah, 6 kegiatan pendukung ini terdiri dari aplikasi instrumentasi, himpunan data, konferensi kasus, ahli tangan kasus, kemudian ada juga kunjungan rumah, dan tampilan kepustakaan, yang tentunya sangat bermanfaat juga untuk mendukung dari proses layanan yang ada. Kami lanjut di sini untuk penjabaran layanan konsultasi. Layanan konsultasi di sini adalah
Layanan konseling oleh konselor ini terhadap pelanggan atau konsulti ataupun klien yang memang memungkinkan konsulti di sini memperoleh wawasan, kemudian pemahaman dan cara-cara yang memang perlu dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan pihak ketiga. Nah, kenapa dikatakan pihak ketiga? Karena biasanya dalam proses konseling perorangan, penanganan atau melakukan konselingnya di sini dilakukan oleh seorang konselor dan hanya kepada klien saja. Tapi berbeda dengan layanan konsultasi yang dimana dalam proses penanganannya itu dilakukan oleh konsultan sendiri kepada pihak ketiga dengan sebelumnya melakukan konseling kepada seorang konselor. Konsultasi pada dasarnya dilakukan secara perorangan dalam format tatap muka, tentunya dari seorang konselor kepada konseli, yang dimana di sini juga dilakukan dengan cara wawancara. Nah, namun konseling di sini juga bisa dilakukan biasa memang hanya dengan 2 orang, tetapi bisa dilakukan juga dengan lebih dari 2 orang. Tentunya di sini dengan kebersediaannya dari seorang konsultinya ataupun konselornya juga. Jadi untuk menghendaki dari kenyamanan keduanya. Setelah kita mengenal untuk tadi ada layanan konsultasi, penjabarannya tentunya ada tujuan yang sangat bermanfaat dengan melakukan layanan konsultasi. Tujuan di sini tentunya ada dibagi 2. Yang pertama di sini ada tujuan umum dan yang pertama tujuan umum dan kedua nanti ada tujuan khusus. Apa itu tujuan umumnya? Tujuan umumnya adalah layanan konsultasi bertujuan agar konsulti dengan kemampuannya sendiri di sini dapat menangani kondisi dan atas permasalahan yang dialami pihak ketiga. Tentunya itu yang paling diutamakan. Nah, dalam hal ini pihak ketiga dianggap menjadi tanggung jawab dari seorang konsulti di sini, yang dimana dengan masalahnya di sini dibantu untuk pengentasannya oleh seorang konsultinya, karena ada keterikatan atau kedekatan dan permasalahan yang dialami oleh pihak ketiga dirasa menjadi tanggung jawab oleh konsultinya sendiri untuk dikonseling kepada konselornya. Itu tadi tujuan umumnya. Nah, tujuan khususnya tadi dijelaskan di tujuan umum adalah dengan kemampuan sendiri konsulti. Kemampuan itu bisa apa saja? Kemampuannya itu adalah dari berupa wawasan, pemahaman, dan juga cara bertindak berkaitan dengan masalah yang dialami oleh pihak ketiga. Nah, ini ada fungsi pemahaman di dalamnya. Dengan kemampuan untuk melakukan sesuatu tersebut dalam bentuk hasil dari konsultasinya terhadap pihak ketiga. Nah, ketika nanti dalam kaitan ini proses pemberian bantuan dan tindakan konsultasi tentang pihak ketiga ini tentunya diharapkan untuk terentasnya permasalahan yang dialami oleh pihak ketiga. Nah, ini ada fungsi pengentasannya juga. Jadi dalam tujuan khusus itu ada fungsi pemahamannya dan juga fungsi pengentasannya. Tadi sudah dijelaskan di awal untuk apa itu layanan konsultasi dan lainnya. Tentunya di dalam layanan konsultasi kita harus mengenal ada komponen di dalamnya. Nah, komponennya itu apa saja? Komponen di sini ada terbagi 3. Yang pertama tentunya harus ada konselor. Yang kedua ada konsultinya atau kliennya. Yang ketiga ada pihak ketiga. Nah, siapa saja untuk konselor, konsulti, dan pihak ketiga? Kita sudah tentunya mengenal konselor itu adalah tenaga ahli profesional, tentunya dalam bidang konseling, ahli konseling yang memang memiliki kewenangan melakukan pelayanan konseling terhadap klien, yang dimana memang tugas pekerjaannya untuk membantu proses konselingnya, dimana dalam proses konselingnya di sini tentunya didasarkan pada asas-asas etika, kemudian juga teknik-teknik yang memang sudah ada di dalam konseling untuk penerapan konselingnya. Kemudian ada konsulti atau klien, adalah individu yang datang meminta bantuan kepada konselor agar dirinya mampu menangani permasalahan yang dialami pihak ketiga. Yang kembali lagi, permasalahan pihak ketiga ini dirasa menjadi tanggung jawab dari seorang konsulti yang datang kepada konselornya. Tentunya pihak ketiga di sini adalah individu yang mengalami kondisi atau permasalahannya dipersoalkan oleh konsulti yang memang dianggap ada permasalahan yang memang harus diatasi oleh konsulti yang memang datang kepada konselor tadi. Seperti itu.
Keterkaitan konsulti dan pihak ketiga. Penjabaran tadi komponen sudah ada konselor, kemudian tadi sudah ada konsulti, dan juga tadi sudah ada pihak ketiga. Untuk lebih luasnya keterkaitannya, di sini ada beberapa penjabarannya. Di sini yang menjadi konsultinya dicontohkan adalah seorang guru, kemudian yang menjadi kliennya adalah siswa, kemudian permasalahan pihak ketiga yang adalah masalah belajar, hubungan guru dan siswa, kedisiplinan, dan lain-lain. Memang di sini layanan konsultasi itu biasanya memang dibagi ada dua. Biasanya untuk triadik juga itu adalah hubungan pihak ketiga. Biasanya memang di sini dilakukan untuk orang tua yang mengalami permasalahan tentang anaknya, kepada guru juga dengan siswanya, sehingga guru di sini mencoba meminta bantuan yang dimana di sini untuk permasalahan yang dialami siswa. Permasalahan yang tadi banyak, misalkan masalah belajar, kemudian hubungan guru dan siswa, kedisiplinan. Nah mungkin di sini guru merasa belum siap ataupun belum sanggup untuk melakukannya. Disinilah membutuhkan bantuan seorang konselor guna terentaskannya permasalahan yang dialami oleh sang siswa. Tetapi ada juga di sini jika dikasuskan ada orang tua sebagai konsulti, kemudian kliennya anak, permasalahannya itu bisa juga mengenai kebiasaan makan, tidur, kemudian juga untuk melakukan pekerjaan rumah di rumah atau pekerjaan rumah tangga. Tetapi di sini layanan konsultasi juga bisa digunakan untuk institusi ataupun memang untuk pemerintahan, yang dimana memang bukan hanya dalam sekolah, kemudian rumah, tapi untuk lembaga pun itu bisa dilakukan untuk layanan konsultasi di sini. Ada asas layanan konsultasi. Nah, asas layanan konsultasi ini cukup banyak mengatasnamakan asas-asas yang memang asas-asas di sini sangat dibutuhkan untuk proses konseling, agar kelancaran proses konseling di sini mendapatkan kenyamanan dari konselor dan juga kliennya tentunya. Yang pertama ada etika dasar konseling. Etika dasar konseling di sini ada pertama yaitu asas kerahasiaan, kemudian asas kesukarelaan, kemudian ada keputusan diambil klien sendiri. Kita jabarkan untuk yang pertama, asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan di sini adalah tentunya segala sesuatu data, kemudian keterangan, baik dari di sini pihak ketiga ataupun klien yang datang kepada konselor, semuanya harus dijaga kerahasiaannya sehingga tidak ada pihak manapun yang mengetahui ataupun diberitahu tentang data-datanya di sini, agar di sini tetap terjaga dan merasa kenyamanannya kepada dari pihak ketiga dan juga si kliennya, yang memang pihak yang lainnya ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan permasalahannya. Nah tentunya untuk keamanan di sini bahkan dalam proses konseling dilakukan sumpah oleh konselor, yang dimana membuat yakin dari klien untuk lebih percaya untuk menceritakan permasalahan yang dialaminya. Kerahasiaan ini memang sangat dikedepankan dalam proses konseling. Jadi memang agar kenyamanan dari dua belah pihak. Kemudian kesukarelaan. Kesukarelaan di sini adalah konsulti atau klien ini datang kepada konselor memang secara sukarela tanpa paksaan ataupun keinginan dari orang lain, yang dimana di sini memang dia datang secara sukarela meminta bantuan untuk terentaskan masalah yang dihadapinya. Kenapa sangat dibutuhkan kesukarelaan ini? Karena ketika seorang klien di sini merasa sukarela, ingin dibantu, tentunya sangat senang hati mengikuti proses di sini dalam proses konselingnya. Ada yang itulah dinamakan asas kegiatan, karena apabila ada keterpaksaan atau bukan dengan keinginannya dia, tentunya dalam proses konselingnya tidak akan berjalan lancar ataupun dengan baik. Nah, tentunya kesukarelaan ini juga sangat dibutuhkan. Lalu selanjutnya ada keputusan diambil klien sendiri. Nah, tadi sudah dijelaskan mengenai asas kerahasiaan, kemudian kesukarelaan, keterbukaan juga untuk menceritakan. Jadi sudah terbuka untuk menceritakan, dilakukan secara lalu dilakukan proses konseling di dalamnya. Nah,
Keputusan diambil kalian sendiri setelah dilakukan penjajakan, kemudian di sini dilakukan proses konseling. Tentunya titik akhirnya adalah menuju kemandiriannya. Tapi tentunya kemandirian di sini adalah keputusan diambil oleh klien sendiri, bukan dari konselor. Tetapi keputusan diambil klien sendiri di sini semuanya itu dilakukan dengan proses analisis dan diskusi berkali-kali, yang dimana seorang konselor juga tidak harus langsung menjawab benar ataupun mengiyakan. Semuanya harus dilakukan dengan baik karena semuanya akan ditanggungjawabkan di kemudian hari. Karena apabila kalau misalkan hanya sekedar iya atau benar keputusan yang diambil klien, dan suatu hari nanti ada terjadi sesuatu yang mungkin tidak diinginkan, tentunya tidak baik juga. Makanya dilakukan berkali-kali dalam proses diskusi dan juga analisisnya. Yang pertama, tadi sudah dijabarkan mengenai etika dalam konseling, yang dimana sudah ada asas dari kerahasiaan, sukarelaan, keterbukaan, dan juga keputusan yang diambil oleh klien sendiri. Nah, di sini ada tahap selanjutnya, yaitu yang kedua adalah kemandirian. Kemandirian ini sangat penting, karena memang kemandirian ini adalah proses titik akhir yang memang dilakukan proses konseling untuk menuju kemandirian dari klien. Kenapa? Karena ketika klien sudah mandiri, sudah bisa berdiri sendiri, disinilah klien sudah bisa mampu mengentaskan permasalahan yang dialaminya, tentunya juga kepada pihak ketiga di dalam proses layanan konsultasi di sini. Nah, di sini dalam kemandirian, di sini ada 5 tingkatan kemandirian. Yang pertama adalah memahami dan menerima diri sendiri secara positif dan dinamis. Nah, tentunya untuk mengentaskan suatu masalah, seorang klien di sini harus mengenal terlebih dahulu dirinya sendiri, apa yang dimilikinya, potensinya apa, kekurangannya apa, dipahami. Tentunya dengan potensi yang ada bisa dikembangkan, dengan kekurangan yang ada pun bisa diperbaiki, bahkan menjadi kelebihannya. Setelah memahami dari dirinya sendiri, ada tingkatan selanjutnya, yaitu memahami dan menerima lingkungan secara positif dan dinamis juga dan objektif juga. Nah, tadi sudah mengenal dirinya sendiri. Lanjut setelah mengenal dirinya, dia harus mengenal lingkungannya, lingkungan dimanapun, di rumah, bagaimana dia harus bersikap, kemudian juga bertindak, kemudian di sekolah, kepada rekan-rekan teman, kemudian kepada guru, kepada orang tua, semua juga harus dilihat proses mandirinya dia terhadap lingkungannya. Nah, tahap selanjutnya adalah mengambil keputusan secara positif dan tepat. Sudah mengenal dirinya, sudah mengenal lingkungannya. Di sini klien semakin siap di mana untuk mengambil keputusan dirinya itu secara positif juga. Nah, jadi keputusan yang diambil ini bukan serta-merta hanya sekedar keputusan saja. Semua keputusan yang diambil ini sudah benar-benar harus dipikirkan dengan baik agar di sini tidak terjadi sesuatu yang memang tidak diinginkan. Karena ini segala sesuatu yang memang sudah diputuskan akan dipertanggungjawabkan di kemudian hari, dan harus menerima resiko yang sudah diambil tentunya. Nah, tentunya tahap yang keempat itu adalah mengarahkan diri sendiri sesuai dengan keputusan yang diambil. Dia sudah berani mengambil keputusan. Nah, keputusan yang tadi sudah dijelaskan di awal bukan sekedar keputusan, tapi keputusannya memang harus dilakukan. Jadi dirinya diarahkan untuk melakukan keputusan yang memang dia sudah buat. Dan di sini setelah dia melakukan, apapun nanti hasilnya, tentunya di sini kembali lagi akan dipertanggungjawabkan, dan dia juga harus menerima resiko yang ada. Nah, yang terakhir itu adalah mewujudkan diri sendiri. Mewujudkan diri sendiri ini adalah seketika nanti seorang klien di sini sudah bisa berdiri sendiri, kemudian tidak membutuhkan orang lain, sudah bisa nanti mengentaskan permasalahan yang di pihak ketiga, sudah siap untuk terjun langsung mengentaskan permasalahan yang dialami. Nah, ini adalah tahap akhir yang kemandirian paling sangat diinginkan dalam proses konseling. Nah, tadi kita sudah dapat penjabaran yang beberapa asas. Nah, di dalam BK, di sini ada beberapa asas yang lainnya, tambahannya. Apa saja? Ada asas kegiatan, asas kekinian, kedinamisan, keterpaduan, kenormatifan, keahlian, asas keahlian, dan juga asas tuturi handayani. Semua asas-asas ini sangat membantu sekali dalam proses konseling, yang dimana dengan asas-asas ini berkesinambungan dari awal dilakukan konseling sampai akhir, yang dimana sangat membantu juga untuk selalu dinamis dan juga positif tentunya.
Lanjut kepada pendekatan, strategi, kemudian ada teknik. Ke dalam pendekatan, strategi, dan teknik ini ada penjabarannya nanti lebih luas lagi. Nanti kita akan menuju yang paling pertama itu adalah pendekatan. Kemudian warna konseling perorangan dalam layanan konsultasi. Yang ketiga ada teknik. Nanti teknik ini ada teknik umum dan juga teknik khusus. Kemudian ada yang keempat itu adalah penguasaan teknik oleh konsulti. Kemudian ada strategi BMB 3 dan waktu dan tempat. Terakhir itu ada 7, ada keterkaitan di dalamnya. Kita mulai kepada yang pertama, pendekatan. Pendekatan. Perbedaan pokok antara layanan konseling perorangan dan layanan konsultasi di sini adalah cara penanganannya. Kenapa dikatakan seperti itu? Walaupun sama-sama layanan, penanganannya berbeda. Di awal tadi sudah saya jelaskan mengenai layanan konseling perorangan. Cara penanganannya di sini dilakukan oleh seorang konselor kepada kliennya langsung. Tetapi dalam proses layanan konsultasi di sini, permasalahan yang dialami oleh pihak ketiga itu diselesaikan atau diatasi, dibantu permasalahannya diselesaikan oleh seorang konsulti. Nah, seorang konsultinya di sini tentunya yang sebelumnya sudah datang kepada seorang konselor meminta bantuannya untuk dapat mengembangkan potensi yang ada guna untuk mengentaskan permasalahan pihak ketiga. Nah, tugas konselor atau konsultan sebagai pihak pertama, konselor tertuju pada dua pihak. Nah, pihak kedua dan pihak ketiga. Pihak kedua itu adalah konsulti. Nah, konsulti ini yang tadi di awal sudah dijelaskan, yang memang melalui proses konsultasi di sini kemampuannya dikembangkan dengan strategi BMB 3, juga dengan WPKNS-nya, sehingga nanti dia siap untuk melakukan pengentasan permasalahan yang dialami oleh pihak ketiga. Lanjut kepada pihak ketiga. Pihak ketiga di sini adalah seorang individu lagi atau lebih dari individu yang memang menurut konsulti di sini dibutuhkan penanganan permasalahan yang dialaminya, yang memang di sini dianggap menjadi tanggung jawab oleh konsultinya. Hal yang perlu dikembangkan pada diri konsulti. Nah, yang ini yang tadi sudah dijabarkan mengenai WPKNS, wawasan, pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap. Penjabaran lebih luasnya, apa itu wawasan yang harus dimiliki oleh seorang konsulti? Wawasan itu adalah konsulti perlu tahu secara umum apa saja yang perlu diketahui tentang permasalahan pihak ketiga, baik tentang permasalahannya, lingkungan dari pihak ketiganya, diri pribadinya. Tentunya ketika sudah secara umum diketahui, dia akan lebih siap untuk pengentasan permasalahan yang dialaminya. Karena bagaimana mungkin dia tidak tahu tentang data-data dari pihak ketiganya jika akan melakukan proses konseling. Jadi tentunya harus mengetahui paling awal itu adalah wawasan tentang pihak ketiganya. Nah, lanjut kepada pengetahuan. Pada tahap wawasan tadi sudah dijelaskan untuk yang tadi secara umum dari tentang pihak ketiga. Pengetahuan, konsulti perlu mempunyai pengetahuan yang cukup memadai tentang hal-hal spesifik berkenaan dengan pihak ketiga. Nah, spesifiknya di sini adalah pengetahuan yang sudah ada di sini disertai kaidah pokok yang ada keterkaitannya dalam masyarakat, yang dimana bisa dengan ilmu pendidikan, kemudian juga psikologi, sosiologi, dan lain sebagainya. Jadi di sini semuanya juga dikaitkan erat juga, bukan hanya dari dipandang hanya dari permasalahan pihak ketiga, tapi juga tentunya kaidah pokok yang ada di tengah masyarakat. Kepada yang C, keterampilan. Keterampilan tentunya untuk menangani masalah pihak ketiga ini juga sangat dibutuhkan, karena dengan keterampilan yang ada, setiap permasalahan itu kan berbeda-berbeda. Jadi dengan keterampilan yang ada, seorang konsulti ini sudah siap mengarahkan dengan permasalahan ini dengan keterampilan yang mana, dengan masalah yang ini dengan keterampilan yang mana. Karena setiap perbedaan masalah di sini tentunya dengan keterampilan yang memang cukup memadai sudah bisa siap untuk pengentasan permasalahan yang dialaminya. Kemudian ada nilai. Nilai di sini adalah nilai yang perlu dikembangkan, meliputi nilai kemanusiaan. Nah, memandang pihak ketiga dari nilai manusia, nilai sosial, spiritual, kemudian dari lingkungan yang memang berkenaan dari pihak ketiga. Jadi nilai ini sangat-sangat dibutuhkan, yang dimana memang berkembang dari lingkungan masyarakatnya juga.
Yang kelima itu sikap. Nah, sikap ini bagaimana sikap konsulti menyikapi diri dari pihak ketiga. Sikap yang membuat nyaman, kemudian positif, kemudian dinamis. Tentunya di sini sangat-sangat dibutuhkan ketika nanti melakukan konseling, karena dengan proses sikap yang memang baik akan mendatangkan juga kenyamanan untuk dari pihak ketiga untuk merasa dibantu dalam proses konselingnya. Seperti itu. Kita lanjut kepada warna konseling perorangan dalam layanan konsultasi. Nah, di sini dalam keseluruhan proses layanan konsultasi sangat sulit sekali dilepaskan keterkaitannya dalam proses layanan konseling perorangan. Nah, kenapa? Karena pada dasarnya konsulti menanggapi masalah pihak ketiga, yang dimana permasalahan pihak ketiga bukan permasalahan yang dialami dari konsulti sendiri. Sehingga secara spesifik sebelum melakukan pengentasan permasalahan yang dialami pihak ketiga, seorang konsulti di sini harus dibenahi dulu dalam dirinya sendiri, yang dimana karena kadang masalah yang muncul di pihak ketiga itu justru dilatar belakangi oleh WPKNS yang dimiliki oleh konsultinya. Apabila WPKNS konsulti tepat, tentunya untuk mempermudah jalannya dari proses layanan konsultasi di sini. Nah, dalam keadaan seperti ini, layanan yang sedianya dimaksudkan layanan konsultasi, kenyataannya memang terlihat seperti layanan konseling perorangan. Nah, jadi tentunya dimaksudkan warna konseling perorangan dalam layanan konsultasi di sini adalah meningkatkan WPKNS yang dimiliki oleh seorang konsulti sehingga dia siap untuk pengentasan permasalahan yang dialami oleh pihak ketiga. Ada yang ketiga, teknik. Teknik ini yang tadi dijabarkan di awal ada teknik umum dan juga teknik khusus. Teknik umum yaitu sejumlah tindakan yang dilakukan oleh seorang konselor ataupun konsultan untuk dilakukan dalam pengentasan permasalahan atau proses konselingnya. Dilakukan di sini dengan berbagai kegiatan yang dimana dimulai dengan menerima klien yang datang, penstrukturan, yang dimana penstrukturan di sini adalah tahap awal yang dimana untuk penjelasan untuk proses konseling dari awal sampai akhir, sehingga seorang klien di sini yang datang tidak salah persepsi ataupun tidak paham apa itu proses konseling di dalamnya. Nah, di sini penstrukturan, kemudian yang ada melakukan proses analisis, bisa juga dengan di sini dengan membangun hubungan, dorongan minimal, kontak mata dan lain-lain dilakukan di sini dari awal sampai akhir, yang dimana dari proses pengantaran sampai juga penilaian, yang dimana nanti penilaian sampai melakukan laporan. Jadi di sini teknik umum ini sangat dibutuhkan, yang dimana dalam proses layanan konsultasi atau bahkan layanan perorangan sekalipun tentunya sangat dibutuhkan juga. Teknik khusus ini dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku klien yang memang berkenaan dengan masalah yang dialaminya. Nah, biasanya teknik khusus ini ketika memang sudah dijabarkan juga teknik umum, tapi teknik khusus ini adalah dilakukan apabila di sini seorang klien itu selama ini belum bisa ke tahap selanjutnya, jadi masih ada terbatasi di satu titik dia tidak bisa menembusnya. Nah, dengan melakukan teknik khusus ini diharapkan klien sudah berani ada batu loncatan yang dimana untuk terentaskan permasalahannya. Teknik khusus ini ada beberapa, bisa dilakukan dengan dialog, kemudian bermain peran, kemudian juga dengan kursi kosong, yang dimana di sini tentunya dengan teknik-teknik khusus ini diharapkan yang memang di awal teknik umum belum bisa melakukan lancar juga dengan proses konselingnya, dengan proses khusus di sini tentunya diharapkan untuk seorang klien bisa melakukan batu loncatan dan juga tembus di satu titik yang selama ini belum bisa dilewatinya. Tentunya mudah-mudahan bisa diharapkan untuk lebih mudah lagi untuk terentaskan permasalahan yang dialaminya. Yang keempat, penguasaan teknik oleh konsulti. Nah, tadi teknik yang dijabarkan teknik umum dan teknik khusus itu kan oleh seorang konselor, tapi seorang konsulti dalam layanan konsultasi di sini juga harus memerlukan penguasaan teknik. Nah, penanganan masalah yang dilakukan oleh konsulti di sini ada beberapa keterampilan yang harus dimiliki, yaitu apa saja? Yang pertama, menciptakan suasana kondusif dengan penuh
afeksi. Kenapa? Yang pertama, suasana ini memang sangat-sangat diperlukan karena apabila di sini klien merasa tidak nyaman atau merasa tidak diterima, tentunya dalam proses melakukan konselingnya di sini berjalan tidak baik karena memang ada satu pihak yang merasa tidak nyaman untuk melakukan proses konselingnya. Nah, dengan proses suasana yang kondusif dan afektif tentunya diharapkan berjalan dengan baik. Kedua, ada 5 alat pendidikan, yaitu adalah kewibawaan yang bersifat meyakini, sudah meyakini kemudian menerima, ada kasih sayang, dan juga kelembutan, keteladanan, penguatan, dan juga tegas. Jadi semuanya berkesinambungan. Ada di saatnya kita menjadi benar-benar pendengar dengan empati, simpati, kemudian kelembutan, keteladanan, tapi setelahnya juga harus ada sifat untuk tegas, juga mendidik, menasehati, semuanya jadi satu. Jadi tentunya di sini keterampilannya juga sangat-sangat dibutuhkan dari seorang konsulti untuk mempermudah dirinya mengentaskan permasalahan yang dialami oleh pihak ketiganya. Selanjutnya, teknik umum dan khusus. Ini yang tadi sudah dijabarkan, seorang konsulti juga tentunya harus perlu. Kembali lagi, teknik umum dan khusus ini misalkan tadi adalah melakukan pertanyaan terbuka, dorongan minimal, kemudian juga ada di sini pemberian informasi, pemberian nasihat, semuanya juga sangat-sangat bermanfaat untuk melakukan proses konselingnya. Lalu yang keempat, mengalihtangankan kasus, yang dimana mengalihtangankan kasus ini adalah apabila memang ketika sudah melakukan proses konseling, seorang konsulti di sini belum mampu atau memang sekiranya tidak sanggup untuk melakukan pengentasannya, di sini jangan dipaksakan. Dia bisa mengalihtangankan untuk kasus ini kepada orang yang memang lebih berkompeten dan memang lebih siap dan memang di sini sudah menjadi yang sudah memang menjadi jurusannya. Misalkan contoh, apabila kliennya di sini ternyata ada gangguan untuk permasalahan memakai narkoba misalkan, nah ini dijabarkannya kepada pihak kepolisian juga untuk membantunya. Seperti itu penjabarannya. Yang kelima, ada strategi BMB3. Ini sangat-sangat dibutuhkan karena BMB3 ini mengajak konsulti mulai dari berpikir, merasa, bersikap, bertindak, kemudian bertanggung jawab. Semuanya ini berkenaan dengan masalah yang dialaminya. Karena ketika sudah berpikir dengan baik, merasa juga dengan hati yang sifat afektifnya, kemudian bersikapnya, kemudian bertindaknya, semuanya dilakukan dengan baik karena semuanya akan ada pertanggungjawabannya. Nah, demikian juga setelah melakukan strategi BMB3, ditingkatkan lagi WPKNS, wawasan, pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap yang dimiliki oleh konsulti juga khususnya untuk permasalahan yang dialami oleh pihak ketiganya. Lanjut yang keenam. Yang keenam ini adalah waktu dan tempat. Waktu dan tempat ini tentunya sudah sangat diketahui adalah appointment, yang dimana adalah perjanjian baik kesepakatan yang dilakukan oleh seorang konselor dan juga konsulti, yang dimana waktu dan tempat dengan kesepakatan bersama, tentunya tempat juga dengan kesepakatan bersama, yang dimana di sini mendukung kenyamanan dari kedua belah pihak, apalagi yang diutamakan adalah seorang klien karena agar merasa terjamin bahwa tidak didengar oleh orang lain atau di sini bersifat rahasia. Jadi tentunya kenyamanan untuk kedua belah pihak. Yang ketujuh, keterkaitan. Keterkaitan ini ada dua, yaitu ada keterkaitan pada jenis layanan dan juga keterkaitan pada kegiatan pendukung. Kegiatan jenis layanan ini tampaknya pada layanan konsultasi tentunya diwarnai juga sebagai konseling perorangan. Kenapa? Karena pada pelaksanaan konsultasi di sini didukung juga dengan jenis-jenis layanan yang ada, seperti pendekatan juga kegiatan aplikasi instrumentasi, kunjungan rumah, atau bahkan konseling perorangan juga melakukan itu semua. Jadi memang warna dari konseling perorangan ini sangat terkait juga kepada layanan konsultasi di dalamnya. Nah, dalam hal ini konsultan adalah tenaga profesional yang memang terlebih dahulu menguasai pendekatan dengan teknik-teknik konseling perorangan. Jadi karena tentunya kalau sudah siap dengan teknik konseling perorangan, tentunya sudah lebih siap juga dalam melakukan layanan konsultasi. Yang kedua itu adalah keterkaitan kegiatan pendukung. Kenapa sangat terkait? Karena dalam layanan konsultasi di sini sangat terbantu untuk kegiatan pendukung di dalamnya. Contohnya adalah
Kegiatan pendukung ini ada 6, yaitu ada aplikasi instrumentasi, himpunan data, konferensi kasus, ahli tangan kasus, kunjungan rumah, dan juga tampilan kepustakaan. Contoh, untuk tampilan kepustakaan ini dilakukan oleh seorang klien yang dimana dengan sering membaca buku ataupun website yang memang berkaitan dengan permasalahan yang dialami sehingga meningkatkan WPKNS-nya, jadi lebih siap untuk pengentasan permasalahan yang dialami pihak ketiga. Atau mungkin di sini tadi ahli tangan kasus yang sudah dijabarkan jika memang nanti belum siap atau tidak siap atau memang tidak mampu, bisa dialih tangankan kepada orang yang memang sudah lebih siap dan memang pada ranahnya. Atau mungkin kepada juga kunjungan rumah, karena permasalahan di sini kan bukan hanya di sekolah saja, atau misalkan di sini permasalahan lingkup dari untuk sekitar rumah saja, sekitar permainannya saja, tapi kunjungan rumah di sini sangat dibantu juga dengan informasi dari keluarga, orang tua, adik kakak, tentunya sangat berpengaruh juga dengan perkembangan dari anak yang biasanya bermasalah. Seperti itu. Dilanjutkan dalam operasionalisasi layanan konsultasi. Yang dimana yang pertama adalah perencanaan dan pengorganisasian. Nah, perencanaan dan pengorganisasian ini sangat penting. Kenapa? Tentunya dalam melakukan satuan layanan di sini yang lengkap dan komprehensif, seringkali menunggu seorang konselor itu melakukan perencanaan, mengidentifikasi konsulti dengan pihak ketiga, serta garis besar permasalahannya. Jadi ketika nanti sudah tahu untuk identifikasi konsultinya, pihak ketiga, permasalahannya, kemudian sesudah diketahui permasalahannya, dilakukanlah suatu pertemuan untuk menetapkan fasilitas layanan yang dengan kelengkapan yang tentunya memadai, sehingga bisa lebih baik nanti untuk proses pelaksanaan konselingnya. Jadi tentunya perencanaan ini adalah tahap awal, di mana sebelum melakukan proses pelaksanaan. Yang kedua, pelaksanaan. Nah, pelaksanaan di sini adalah kegiatan untuk melakukan penstrukturan konsultasi tentunya, dan membahas masalah yang dibawa konsulti. Jadi sudah tadi melakukan perencanaan, melakukan appointment untuk pertemuan, dilakukanlah pelaksanaan yang dimana penstrukturannya dimulai dari konsultasi, membawa permasalahan yang ada yang memang berkenaan dengan pihak ketiga. Nah, selanjutnya di mana pelaksanaan ini adalah selanjutnya mampu menangani masalah yang dialami oleh pihak ketiga, kemudian memanfaatkan sumber-sumber yang ada melalui BMB 3, konselor membina komitmen kepada konsulti yang dimana mengenai menangani masalah pihak ketiga dengan pendekatan dan cara-cara yang mendukung. Nah, dalam proses pelaksanaan ini dijabarkan dari awal, konselor mulai membantu mengembangkan potensi, mengembangkan WPKNS yang dimiliki oleh konsulti, sehingga dia nanti lebih siap untuk pengentasan permasalahan yang dimiliki oleh pihak ketiga untuk dalam proses pelaksanaannya. Yang ketiga itu adalah penilaian. Penilaian ini tentunya dibagi beberapa. Yang pertama ada penilaian segera atau kita kenal dengan LAISEK. LAISEK di sini adalah fokusnya itu pada layanan konsultasi ini terpusat pada kondisi diri dari konsultinya dulu. Jadi yang paling dinilai pertama adalah feedback dalam diri konsultinya dengan 5 ranah AKURS. Jadi menilai perolehan konsulti yang didapat dalam konseling konsultasi ini sudah sampai mana diri si konsulti sudah bisa menerima dari proses konselingnya. Itu langsung penilaian segera. Lanjut kepada penilaian jangka pendek atau LAIJAPEN. Setelah tadi fokusnya kepada diri konsulti, di sini adalah fokus dipusatkan bagaimana konsulti melaksanakan hasil konsultasinya. Nah, setelah melakukan konsultasi, tentunya tahap lanjutannya adalah konsulti sudah mulai melakukan proses melaksanakan hasil konsultasinya kepada pihak ketiga. Terutama respon memang antara dampak awal dari permasalahan yang pertama sampai pada konsultasi pada pihak ketiga. Setelah tadi LAIJAPEN, ada penilaian jangka panjang atau LAIJAPAN. Sasaran utamanya adalah perubahan yang terjadi pada pihak ketiga. Nah, tadi kan sudah dilakukan proses konsultasi kepada pihak ketiga. Nah, dilihat nih sasaran utamanya perubahan apa yang sudah dilakukan ataupun memang sudah terjadi pada pihak ketiga. Sudah lebih baikkah, sudah meningkatkah, sudah hilangkah permasalahannya.
ini sangat-sangat dilihat karena khususnya di sini ada permasalahan di awal sampai akhir, itu pasti akan ada perbedaannya. Jika dilihat di sini sudah lebih baik, tentunya proses konseling yang sudah dilakukan itu memang sudah sangat baik dan di sini bisa ditingkatkan lebih baik lagi. Kemudian yang ada yang keempat, yang terakhir itu tindak lanjut dan laporan. Nah, hasil ini sangat berguna. Nah, bergunanya bagaimana? Yaitu mengenai pertimbangan tindak lanjut berkenaan dengan penanganan masalah. Jadi kalau misalkan di sini dinilai sudah berkali-kali, pihak ketiga tetap tidak bisa menyelesaikan permasalahannya, konsultingnya juga akan dipikirkan apakah memang akan dilakukan pertemuan selanjutnya, konseling berikutnya, penanganan berikutnya, ataukah dialih tangan kasus, atau hasilnya di sini lebih baik. Kalau misalkan lebih baik, justru pada pertemuan-pertemuan berikutnya itu sudah dilihat perkembangannya, sehingga malah justru lebih meningkatkan lagi potensi yang ada dan kemandirian yang ada di dalam pihak ketiga. Nah, Laporpok atau laporan pelaksanaan program memuat keseluruhan aspek kegiatan yang dari awal dilakukan oleh konselor dan juga konsulti, dan kegiatan pelayanan oleh konsulti kepada pihak ketiga. Ini Laporpok ini dilakukan laporannya dari awal seorang konsulti datang kepada pihak konselor, kemudian mendapatkan proses pemahaman, pengembangan diri, dan lalu melakukan proses konseling langsung juga kepada pihak ketiga. Semuanya dilakukan laporan di Laporpok. Nah, Laporpok ini juga dapat diberikan kepada pihak terkait, misalnya kepada konsultinya itu sendiri. Sebelumnya terima kasih untuk presentasi hari ini. Sudah cukup, sudah selesai. Semoga berkenan untuk hasilnya dan semoga bermanfaat untuk ilmu kedepannya. Untuk di sini demikian untuk presentasinya, Ibu. Kalau ada kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.